بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، جزاك الله خيرا، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، أخواني في الدين أعزني الله وإياكم، أخواتي في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Tidak lupa, tidak bosan, terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut, yang tentunya dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita terus kesempatan. Dengan diri yang masih penuh dengan dosa, dengan diri yang kita sadari semuanya kita penuh kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala terus tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat. Dan nikmat tersebut harus disyukuri, dan mensyukurinya bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi juga harus diyakini dalam hati dan dipakai nikmat tersebut dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita sekarang ini di rumah Allah, agar Allah Subhanahu wa taala hitung perbuatan kita ini sebagai amal saleh yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemberat amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul dari kajian yang akan kita bahas pada malam hari yang mulia ini adalah kisah-kisah pemuda hijrah. Kisah-kisah pemuda hijrah. Di tema ini kita punya 3 kata. Di tema ini kita punya 3 kata. Kata yang pertama yaitu kisah-kisah. Yang kedua pemuda. Yang ketiga hijrah. Kisah-kisah pemuda hijrah. Ada baiknya jika sedikit kita bahas sebagai bekal dasar kita kata-kata ini agar maksud kajian bisa difahami bersama dengan baik dan benar. Kata yang pertama yaitu kisah-kisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma tuthbitu fuadak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepadamu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kabar-kabar para nabi agar hatimu bisa tetap, bisa kokoh.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kokoh hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah-kisah ini memiliki faedah apa? Menguatkan hati kita. Kita merasa nggak sendirian, dan itu yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah menceritakan kisah Nabi Adam kepada Rasulullah, menceritakan kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsinya? Mengokohkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita lihat kisah-kisah Al-Qur'an ini, subhanallah, semuanya sesuai dengan zamannya. Kisah di zaman Nabi Nuh, itu kisahnya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Musa, itu kisahnya Nabi Musa di zamannya, dengan kondisi yang berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan lagi kisah yang lain dalam Al-Qur'an Al-Karim, para nabi seluruhnya dengan kondisi umat zaman yang berbeda-beda. Ini memberikan kekokohan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merasakan, oh, enggak sendirian. Nabi-nabi, rasul-rasul sebelumku bahkan juga dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja mengokohkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 176 juga mengatakan, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkan kisah mereka, ceritakan kisah mereka. Semoga cerita tersebut bisa membuat mereka berpikir. Karena memang sejarah cenderung berulang. Apa yang membinasakan umat terdahulu bisa menjadi sebab umat ini binasa. Maka orang yang selamat adalah orang yang mengambil pelajaran berpikir dari kisah-kisah umat yang telah lalu. Dan kita manusia, kalau ketemu sama orang lain, kita ambil faedah dari dia atau dia ambil faedah dari kita. Itu kalau memang bermanfaat pertemuannya. Kalau kita ketemu sama orang, bisa jadi kita ambil faedah dari dia atau dia ambil faedah dari kita, atau dua-duanya saling ambil faedah. Itu yang harus terjadi. Di situ pun kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah sahabat kita. Maka kisah ini penting. Kisah itu penting. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan dan Abdullah Al-Fauzan pernah ditanya, bagaimana hukum berdakwah dengan kisah? Mengkisahkan kisah sebagai jalan dakwah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Boleh, bahkan baik kalau memang cerita kisahnya apa? Sahih. Kalau kisahnya kisah yang benar, kisah yang tidak bertentangan dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan juga apa yang datang dalam As-Sunnah, maka kisahkan, nggak apa-apa. Kisah itu bisa bikin orang semangat. Itu kisah. Kisah ini disenangi sama manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah dalam Al-Qur'an Al-Karim, walaupun perlu diperhatikan bahwasanya Al-Qur'an bukan buku kisah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu buku petunjuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an Al-Karim yang akan bermanfaat buat kita. Maka bisa kita katakan bahwasanya kisah-kisah ini di antara faedahnya apa? Menguatkan kita. Sebagaimana disebutkan di ayat tadi. Memerintahkan kita untuk berpikir dan memperbaiki kondisi dan keadaan kita untuk apa? Untuk bisa selamat dan menjadi orang yang lebih baik. Kata yang kedua yaitu asyabab, pemuda. Pemuda ini dalam Islam punya perhatian besar. Di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari kiamat pada 7 golongan, di mana di hari tersebut tidak ada naungan. Kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan nanti di hari kiamat. Semua orang butuh kepada naungan, tapi nggak ada yang dapat naungan kecuali
naungannya Allah. Dan orang yang mendapat naungan Allah cuma 7 golongan. Di antaranya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh orang tua yang punya anak muda yang menyibukkan waktunya menuntut ilmu syar'i, wallah minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala untuk keadaan tersebut. Dan untuk anak muda yang sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu syar'i, berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bersyukur dan jangan pernah minder. Karena dia berada di atas kebaikan. Dan anak muda ini perlu dapat kasih sayang dari kita semuanya. Dari orang tuanya, dari gurunya, dari orang-orang baik, harus dapat perhatian dan dapat kasih sayang. Yang kita sayangkan, banyak yang melupakan anak muda. Dianggap udah gede lah, udah bisa ngurus diri sendiri lah. Padahal anak muda butuh kasih sayang kita. Butuh kasih sayang ahlul khair, butuh kasih sayang orang-orang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pegang dadanya anak muda. Didoakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau? Allah, dipegang dadanya terus didoain. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Bersihkan hatinya ya Allah. Jaga kemaluannya ya Allah. Jaga kehormatannya dia ya Allah. Ini anak muda yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan apa? Beliau mengatakan, dan kami tidak mengira fitnah yang diterima oleh anak muda tersebut di zaman itu lebih besar dibandingkan fitnah yang ada yang menerpa anak muda di zaman sekarang. Ibnul Qayyim pernah memperingati anak muda dari bahayanya gambar. Maksudnya di sini gambar perempuan. Gambar perempuan di zaman Ibnul Qayyim tahun 600-an Hijriah. Insya Allah gambar pensil, gambar sekarang fitnahnya luar biasa. Anak muda ini harus dapat perhatian besar dari kita para orang tua. Dan ana dalam kesempatan ini ingin menyampaikan jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan katsiran untuk siapa aja yang ikut serta sampai terrealisasinya kajian seperti itu untuk anak muda. Kita bersyukur. Anak muda ini harus dapat perhatian dan dapat kasih sayang. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pegang dadanya, bukan dimarah-marahin, ditunjuk-tunjuk. Di posisi dan kondisi dia yang punya kekuatan besar, udah mulai besar. Di zaman sekarang fitnahnya luar biasa. Handphone, nggak usah cerita, kita semua tahu fitnahnya yang luar biasa. Butuh kasih sayang dari orang-orang yang baik, butuh kasih sayang dari orang tuanya, butuh perhatian. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan kasih sayang beliau. Dan begitulah beliau SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala sifati, sangat sayang sama kaum mukminin. Dipegang dadanya sama Rasulullah, didoain Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Kalau bisa tulis doanya, hafalin doanya. Kenapa? Kita butuh diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dibersihkan hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, hati ini rajanya badan. Wa hassin farjah. Dan jaga kehormatannya. Kita butuh sama doa ini.
Kita sampai sekarang diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang tersebar di luar sana, itu semua karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Bukan kuat-kuatannya kita. Perlu kita doa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk anak muda yang sudah masuk pintu fitnah. Karena fitnah ini dihindari. Fitnah ini bukan jangan dimasuki, dihindari sejauh-jauhnya. Itu fitnah. Kalaupun udah masuk fitnah, sulit dia buat keluar. Tapi kalau udah masuk fitnah, jangan putus asa berusaha untuk keluar dari fitnah tersebut. Minta tolong Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan kita, biar tidak jatuh kita kepada perzinahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, mata ada zinanya, yaitu zinanya melihat. Tangan ada zinanya, yaitu melakukan. Kaki ada zinanya, yaitu berjalan. Dan kemaluan membenarkannya atau mendustakannya. Kalau ada dosa yang selalu kita lakukan terus menerus sama Allah Subhanahu wa taala, tobat. Bangun malam, setel beker. Walaupun beker terbaik sebenarnya apa? Hati dan niat kita. Bangun malam, doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beri aku kekuatan untuk meninggalkan fitnah yang buruk ini ya Allah. Aku tidak mampu meninggalkannya ya Allah kalau Engkau tidak memberiku taufik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Ini kejujuran namanya. Rasulullah SAW ingat waktu ada laki-laki minta izin sama Rasulullah. Izin apa? Izin untuk berzina. Laki-laki ini datang ke Rasulullah SAW. Yang kala itu ada sahabat-sahabat yang lain. Laki-laki ini bilang apa? Ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Dan begitulah para pemuda. Terkadang menjumpai syahwat yang bergejolak, yang dia harus tahu ilmunya, kemana dia harus pergi. Ini yang diterima oleh laki-laki tersebut. Dia datang ke Rasulullah minta izin untuk berzina. Apa kata Rasulullah? Nggak ada wataknya apa? Enggak, apa? Lihat jawaban Rasulullah SAW. Diambil sama Rasulullah SAW tangannya terus dibilang, atardahu li ummik? Qala la ya Rasulullah. Atuhibbuhu li ukhtik? La ya Rasulullah. Atuhibbuhu li khalatik? La ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Ketika dia pengen berzina, kata Rasulullah, engkau ridha ibumu diperlakukan seperti itu? Enggak ya Rasulullah, aku enggak ridha. Kalau ada orang yang melakukan hal tersebut pada saudarimu, aku nggak terima ya Rasulullah. Pada bibimu, aku nggak terima ya Rasulullah. Begitu juga orang lain nggak ada yang terima saudaranya dizinai. Ini kalimat wallahil azim lembut luar biasa. Ini kalimat yang keluar dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, An-Nabi. Rahimun bil mu'minin. Dari Nabi kita yang sangat sayang sama orang mukmin. Ini yang harus orang tua punya sama anaknya. Fitnah yang datang luar biasa. Kalau kita nggak punya pegangan kuat, hanyut kita terbawa arus, sulit buat kembali. Itu petunjuk Rasulullah SAW yang kita taruh perhatian kita pada seorang pemuda. Kata yang ketiga itu hijrah. Dan kata ini bukan kata yang asing lagi buat kita ya. Banyak kita dengar pemuda hijrah. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Saya berserta keluarga saya sudah hijrah. Hijrah ini punya dua makna. Makna umum dan makna khusus.
Makna khususnya artinya al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu makna hijrah secara khusus. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini istilah yang syar'i, tidak boleh disalahgunakan. Nggak boleh ada orang terus dari sini berangkat ke Australia, berangkat ke Amerika, berangkat ke negeri-negeri kafir misalnya. Terus mereka mengatakan apa? Wah, alhamdulillah saya hijrah dari semenjak tahun 2015 misalnya. Ini penggunaan kalimat hijrah yang keliru. Kenapa? Sekali lagi, hijrah adalah istilah syar'i yang perlu seseorang untuk memperhatikan penggunaannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah Makkah dibuka sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dijadikan milik atau dikuasai oleh kaum muslimin, maka tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah, karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam. Nah, hijrah di sini maksudnya adalah hijrah khusus sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan dengan para sahabatnya, berpindah dari Mekah ke Madinah. Adapun maknanya secara umum adalah hajru ma nahallahu anhu, meninggalkan segala apa yang Allah larang, segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sukai, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhai, ditinggalkan, dia ambil jalan ketaatan. Ini hijrah namanya secara umum. Dan ini, istilah ini sebagaimana istilah pertama tadi, istilah khusus pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kalimat la hijrata ba'dal fath. Maka makna hijrah yang umum ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW juga dalam haji wada, di mana beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Beliau mengatakan, orang muslim, siapa sih orang muslim? Orang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Kalau kita pengen jadi muslim yang baik, kita harus jadi orang mukmin, orang muslim yang orang lain tidak dilukai dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Itu orang muslim. Makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti orang yang menzalimi atau menyakiti orang lain, termasuk tetangga. Nggak boleh kita menyakiti orang lain dengan lisan kita, nggak boleh kita menyakiti orang lain dengan perbuatan kita. Itu muslim namanya. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Adapun mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhajir, adapun orang yang berhijrah, siapa? Man hajara ma nahallahu an, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dan dua makna ini disebutkan secara ringkas oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya, Risalah At-Tabukiyah, secara ringkas, dan disebutkan secara gamblang dalam bukunya Tariq Al-Hijratain oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dua kitabnya. Yang pertama Risalah Tabukiyah, yang kedua Tariq Al-Hijratain. Dari tiga kata ini kita paham kisah pemuda hijrah, kisah-kisah pemuda hijrah, kisah-kisah pemuda yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah-kisah pemuda yang memilih jalan ketaatan dibandingkan jalan kemaksiatan. Para pemuda yang sadar bahwasannya kehidupan adalah kehidupan akhirat, kebaikan adalah kebaikan akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara ini.
Di antara kisah yang akan kita kisahkan, ada beberapanya kisah singkat. Kita akan menyampaikan di sini beberapa kisah yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat anak sama buat antum semuanya, buat kita semua. Kisah seorang pemuda yang menghabiskan hidupnya di atas kekufuran, bukan di atas kemaksiatan, di atas kekufuran. Hidupnya dihabiskan untuk hidup seenak kepalanya sendiri. Tapi kemudian dia datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang artinya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni man najah." Kabarkan kepadaku kesuksesan, keselamatan itu apa? Gimana aku bisa selamat? Gimana aku bisa sukses? Gimana jalanku bisa benar? Apa kata Rasulullah? Bersyahadatlah. Kemudian dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan lakukan haji. Kata orang ini di atas tunggangannya, aqrartu bidzalik. Aku tetapkan semua yang kau katakan tadi. Aku beriman, aku mengikuti 5 jalan tersebut. Kemudian ontanya, kaki ontanya masuk, tanahnya ambles. Si ontanya jatuh, dianya jatuh, kebentur kepalanya, meninggal. Apa kata Rasulullah? Qumu ila sahibikum. Berdiri, ayo kita genahkan jenazahnya. Kita solati dia, kita urus jenazahnya. Jenazah sahabat kita. Sampai kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, apa? Lihat Rasulullah menamakan orang tersebut sahabat. Kenapa? Dia menetapkan jalan kebaikan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan. Ya ikhwan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Kita nggak tahu akhir kita sampai kapan. Kita ini bondo nekat, terlalu nekat kita. Kita nggak tahu sampai kapan kita diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita nggak cukup. Sekarang waktunya hijrah. Sekarang waktunya kita perbaiki diri kita dan kita kuatkan diri kita di atas jalan kebaikan. Lihat orang ini, Allah Subhanahu wa taala wafatkan di atas Islam. Ketika dia memiliki apa? Kejujuran di hatinya. Karena keikhlasan di hatinya itu yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qum ila sahibikum. Bangkitlah, ayo urus jenazahnya, jenazah sahabat kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Wallahi hijrah menjadi baik enak. Lebih enak rasanya dibandingkan enaknya dia bermaksiat. Ana ingat nasihat Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah wa nafa'a Allah bihil Islam wal muslimin. Beliau mengatakan apa? Jalanlah di atas jalan kemaksiatan. Kalau ada keinginan di hati untuk melakukan kemaksiatan, ingat-ingat, lazatnya meninggalkan kemaksiatan lebih nikmat dibandingkan melakukan kemaksiatan tersebut. Terkadang itu ada di gejolak hati kita, kepengen, dan terkadang kondisinya apa? Membolehkan kita melakukan hal tersebut. Artinya kondisi mendukung untuk kita melakukan kemaksiatan tersebut. Terkadang demikian. Itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi ingat, kalau kita tinggalkan kemaksiatan tersebut, itu lebih nikmat dibandingkan kita meneruskan
mengenyangkan syahwat kita untuk tetap melakukan kemaksiatan tersebut. Itu kisah pertama. Kisah kedua terjadi di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Umar pernah mencari seorang pemuda. Berkali-kali dicari nggak ketemu. Sampai Umar bin Khattab bilang sama salah seorang yang Umar bin Khattab tahu, kira-kira dia tahu kabar orang tersebut yang dicari tidak ada kabarnya. Mana si fulan? Dikabarkan ke Umar bin Khattab bahwasanya fulan terkadang masih minum khamr. Umar minta kertas terus minta pen. Umar nulis surat nasihat buat pemuda tersebut. Dinasihati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk kembali jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihat Umar apa? Disebutkan beberapa ayat pertama dari surat Ghafir. Ana nggak bakal sebut di sini ayatnya. Adik-adik, teman-teman nanti buka ayatnya di suratnya. Baca terjemahannya. Awal-awal surat Ghafir. Di mana Allah Subhanahu wa taala di sana menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi di lain sisi Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Hukumannya keras. Pemuda ini ketika sampai suratnya ke pemuda tersebut, dibaca sama dia, tersentuh hatinya. Pemuda ini tutup suratnya, terus dia ulang-ulang surat Ghafir yang dituliskan sama Umar bin Khattab. Sampai beberapa waktu kemudian dikabarkan ke Umar bin Khattab bahwasanya fulan telah meninggalkan khamr. Udah gak pernah minum khamr sama sekali. Ini memberikan faedah kepada kita apa? Nasihat udah datang ke kita. Ilmu sudah datang ke kita. Tinggal kita mau terima apa enggak. Nggak boleh kita sombong, dan sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dinasihati, ditolak sama dia, terus dia bilang apa? Alah, ente juga kayak gitu. Alah, ente nggak lebih soleh dari ana. Dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Alah, baru belajar bentar aja udah so tahu. Kalau itu kebenaran diterima. Ada perbedaan, ada faedah yang diberikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Perbedaan ini perlu kita fahami sebagai seorang penuntut ilmu. Dalam mencari kebenaran, perhatikan kalimatnya. Dalam mencari kebenaran, maka kebenaran tidak dicari dari semua orang. Dalam mencari kebenaran, maka kebenaran tidak dicari dari semua orang. Misalnya kita pengen belajar, enggak semua orang asal kita, ini orang langsung kita belajar. Enggak. Orang yang akan kita ambil ilmunya itu harus orang yang memiliki amanat ilmu. Memiliki akidah yang benar, manhaj yang lurus, cara beragama yang lurus. Ini dalam mencari kebenaran, mencari kebenaran. Nggak semua orang bisa kita cari kebenaran kepada dia. Dalam mencari, dalam menuntut ilmu maksudnya. Tapi kalau menerima kebenaran, maka kebenaran itu diterima dari semuanya, bahkan dari setan sekalipun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau ada jin yang mencuri Baitul Mal. Ditangkap sama sahabat. Dia bilang si jin ini melas-melas, akhirnya dilepasin. Besoknya lagi ditangkap lagi. Sampai akhirnya si jin bilang apa? Lepaskan aku, kalau engkau melepaskanku akan aku beritahu satu ayat dalam Al-Qur'anil Karim yang kalau itu dibaca setan lari. Ditanya ayatnya apa? Si jin ini bilang ayat kursi. Kemudian disampaikan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ngomong apa? Shadaqa wa huwal kadzub.
si jin tersebut benar, padahal dia pendusta. Artinya kebenaran yang diberikan oleh si jin tadi tetap diterima. Kebenaran diterima dari siapapun. Faham ya? Tapi mencari kebenaran dari siapapun? Enggak, mencari kebenaran enggak dari sembarang orang. Harus orang yang terpercaya ilmunya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang nasihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki kejujuran hati untuk berhijrah, sehingga dia pun berhijrah. Ada satu kisah lagi yang ingin anak kisahkan, cuman waktunya jam berapa sekarang? Masih ada? Baik. Kisahnya adalah kisah sahabat yang kita semuanya tahu. Abu Sulaiman Khalid ibn Walid. Abu Sulaiman Khalid ibn Walid, Sayfullahil Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Begitulah julukan beliau. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid punya adik. Namanya Walid bin Walid. Jadi Walid bin Walid, bapak sama anak namanya sama. Adiknya Khalid bin Walid yang bernama Walid bin Walid ini masuk Islam lebih dahulu dibandingkan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ini orang yang cerdas. Akalnya jalan luar biasa. Adiknya terus nasihatin Khalid bin Walid. Wahai Abu Sulaiman, ayo masuk Islam. Wa anta biaqlik. Dan engkau adalah Khalid bin Walid yang aku kenal cerdas. Masa enggak masuk Islam? Karena kebenaran Islam itu jelas ya. Harusnya orang pintar itu bisa tahu ini benar. Adiknya tuh bingung, kok engkau enggak lihat Islam benar? Padahal engkau adalah Khalid bin Walid yang aku ketahui orang yang cerdas. Kata Khalid bin Walid, enggak. Terus dakwah itu berlanjut dari adiknya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Belum juga Khalid bin Walid masuk Islam. Adiknya bilang, wahai Khalid bin Walid, betapa banyak kebaikan yang engkau sudah tinggalkan bersama Rasulullah SAW. Dan aku mendengar Rasulullah SAW pernah berdoa, hidayah untukmu wahai Khalid bin Walid. Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepadaku, ke adiknya Khalid bin Walid, aina Khalid? Di mana Khalid bin Walid? Kalau dia masuk Islam, kita bakal gunakan dia untuk memajukan Islam. Itu dituliskan sama adiknya di surat. Kapan diberikan? Ketika Rasulullah SAW Umratul Qadha. Karena beliau pengen umrah sama para sahabat, tapi kemudian ada perjanjian Hudaybiyah, beliau nggak bisa umrah di tahun tersebut, harus kembali. Walaupun sebagian ulama bilang Rasulullah SAW tetap melakukan umrah dan sempurna umrahnya, ala kulli hal, di luar silang pendapat yang ada, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Tahun depannya beliau Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk melakukan umrah sesuai perjanjian yang sudah ditulis bersama orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat ikut ke Mekah. Di antara sahabat yang ikut ke Mekah adalah adiknya Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Walid. Kemudian datangnya Walid bin Walid ke Mekah dijadikan ajang untuk berdakwah juga. Diketok rumah Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Walid nggak ada. Karena ketika itu sebagian orang kafir Quraisy keluar dari Mekah. Dia nggak mau melihat kaum muslimin bisa tawaf di Ka'bah secara tenang. Maka orang-orang kafir Quraisy keluar dari Mekah, nggak pengen ngelihat orang muslim bisa tawaf. Di antara yang keluar Khalid bin Walid. Surat itu ditaruh di rumahnya, kemudian dibaca sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kaget, ternyata Rasulullah nyariin Khalid bin Walid. Aina Khalid? Di mana Khalid? Dengan kegelisahan hatinya, Khalid bin Walid akhirnya menetapkan untuk masuk Islam. Beliau dari Mekah datang ke Madinah. Dia bilang sama Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Masuk Islam Khalid bin Walid, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW.
Nggak lama terjadi perang Mu'tah. Ikut perang Khalid bin Walid sampai akhirnya dipegang kepemimpinan oleh Khalid bin Walid setelah pemimpin-pemimpin sebelumnya meninggal. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Khalid bin Walid kelewatan perang Badar. Dia nggak ikut perang Badar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah janjikan banyak kebaikannya. Khalid bin Walid tidak seperti sahabat yang lain yang sudah lama mengatakan amin di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermakmum bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketinggalan itu untuk jarak waktu yang lama. Beliau ketinggalan beberapa peperangan yang lainnya, di antaranya perang Uhud. Bahkan perang Uhud terjadi, Khalid bin Walid masih berada di kubunya orang kafir. Bahkan beliau menjadi sebab kemenangan orang kafir dan menjadi sebab kekalahan kaum muslimin ketika itu. Dia masuk Islam setelah Fathu Makkah. Terlambat, bisa disebut demikian. Tapi lihat, jika sekarang disebutkan nama Khalid bin Walid, semua orang tahu, lebih dikenal dibandingkan adiknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tunggu azan, habis itu lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Tadi kita sampai ke kisah salah seorang sahabat yang mulia yang terkenal, yaitu Khalid bin Walid, yang kita kenal dengan julukan pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus, yang beliau memiliki kunyah Abu Sulaiman. Beliau kita sebutkan ketinggalan perang Badar. Beliau radhiyallahu taala anhu ketinggalan banyak kebaikan. Bai'atul Aqabah bahkan beliau tertinggal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan peluang untuk menjadi baik, beliau benar-benar mengambil kesempatan tersebut. Untuk apa? Untuk mengejar apa yang sudah tertinggal. Sampai tadi kita sebutkan bahwasannya Khalid bin Walid lebih dikenal sekarang dibandingkan Walid bin Walid. Artinya nggak ada kata terlambat. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Bahkan orang yang pertama kita kisahkan berbuat baik kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baik bukan pilihan, keharusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang mukmin dan mukminah ketika Allah menetapkan satu ketetapan dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan, memerintahkan satu perintah, orang mukmin nggak ngelihat itu pilihan. Orang mukmin nggak ngelihat lakuin apa enggak ya, taat apa enggak usah ya. Itu bukan pilihan bagi orang mukmin. Orang mukmin yang melihat perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini jalan yang benar. Yaitu kembali ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan,
jalan yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan, para sahabat fahami dan amalkan, ini jalan yang benar. Maka ketika ada seorang pemuda yang memilih untuk berada di atas jalan yang benar, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan di atas kebaikan. Ilmu ini butuh orang-orang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Kami, kata Allah, akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, wahyu. Orang yang menuntut ilmu syar'i itu orang-orang yang kuat. Itu orang-orang yang harusnya mereka senyum bangga, bukan orang yang minder. Orang yang senang berada di atas ketaatan karena senang bisa melakukan ketaatan, itu bukan riya, bahkan itu salah satu tanda keimanan. Orang gembira bisa melakukan ketaatan, ini salah satu tanda keimanan. Alhamdulillah, semua Allah kita dikasih gampang untuk ini. Alhamdulillah kita semua Subhanahu wa taala dikasih mudah bisa umrah. Itu ketika seseorang gembira dengan hal tersebut, ini bukan sesuatu yang dilarang, bukan riya, tapi itu tanda keimanan justru. Nah, orang-orang berada di atas jalan hijrah ini, bisa kita sebut demikian, adalah jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita bangga dan bersyukur. Dari apa yang telah disampaikan, ada yang pengen ini ana garis bawahi terkait kisah-kisah pemuda hijrah yang kita bahas tadi. Kisah-kisah pemuda hijrah yang tadi kita bahas, itu kisah-kisah yang bisa memberikan kekokohan pada kita berada di atas jalan istiqomah dan di atas jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan artinya kita mendatangkan orang yang dulunya bejat, orang yang dulunya berada di atas jalan kemaksiatan, didatangkan terus disuruh ngobrol, disuruh cerita gimana dia dulu, gimana dia sekarang. Karena dosa itu ditutupi ya jamaah. Dosa itu ditutupi. Dosa itu nggak boleh diumbar. Sekarang banyak fulan taubat, dipanggil suruh datang ke majelis, suruh cerita, dulu saya minum khamar, dulu saya ngaco, dulu saya nyusruh, dulu saya semua kemaksiatan diceritakan. Ini perkara yang nggak boleh. Kenapa? Seseorang itu diperintahkan untuk menutupi aib saudaranya, apalagi aib dirinya. Rasulullah SAW mengatakan, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya kecuali nanti di hari kiamat dia bakal ditutupi aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dulu telah melakukan dosa, ditutupi dosa. Jangan cerita sama siapa-siapa kecuali sama Allah Subhanahu wa taala aja. Bilang, ya Allah, dulu aku melakukan ini ya Allah, dan Engkau Maha tahu ya Rabb. Ampuni dosaku ya Allah. Ini hijrah yang benar. Dan ketika seseorang berhijrah, jangan kira setan lari dari dia. Justru setan bakal datang. Makanya ada pembahasan yang namanya al-hanin ilal jahiliyah. Rindu kepada kejahiliahan. Rindu kepada maksiat yang pernah dia lakukan dulu. Kisah terakhir, yang kisah ini anak alami secara langsung. Dulu ada teman, dia punya jadwal kajian. Subhanallah, teman anak ini nggak bisa, berhalangan untuk ngisi kajian tersebut. Dia telepon anak, Nasir, afwan, bisa tolong gantiin apa enggak? Ini ya, afwan, mepet waktunya, cuman orang udah dikabarin. Anak kebetulan lagi kosong waktu itu. Anak bilang, ya udah nggak apa-apa, isi kajian.
Waktu di tengah-tengah kajian ada satu orang nangisnya yang luar biasa. Setelah kajian selesai, kita duduk-duduk, termasuk diantaranya dengan orang tersebut yang tadi di kajian nangis. Orang tersebut bilang kalau dia sempat berbuat syirik dulu, dengan mempelajari ajian untuk pelet perempuan, tahu ya? Itu yang dilakukan. Sampai dia udah berzina dengan berapa perempuan, senang paham. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Beberapa bulan kemudian orang ini WhatsApp-an. Dia bilang, "Assalamualaikum Ustaz Nasir. Afwan, doakan anak Ustaz. Ana rindu masa-masa dulu," kata dia. Ana la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, nasihatin di situ kita bilang, bukan ana lebih kuat, ayo kita kuat bareng. Orang yang sudah hijrah dia harus punya pegangan yang kuat. Apa? Di antaranya teman-teman yang baik. Cari teman yang baik. Sudah hijrah, kita apa yang harus kita cari lagi? Pegangan yang kuat. Karena fitnahnya masih ada. Godaan pasti ada. Setan masih berkeliaran. Teman yang buruk masih suka telepon kita. Jiwa kita minta dikenyangkan syahwatnya. Ini semua kita perlu pegangan yang kuat. Kalau enggak, lepas. Walaupun sudah hijrah, cari teman yang baik. Kumpul sama mereka. Kita salah, kita dilurusin. Dia salah, kita lurusin dia. Hidup saling manfaat, nikmat luar biasa. Orang yang sudah berhijrah, suami dan istrinya. Istri kuatkan suaminya, suami kuatkan istrinya untuk berada terus di atas jalan ketaatan. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Yang kedua, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allah, tetapkan hatiku di atas jalan ketaatan ya Allah. Yang ketiga, belajar. Yang pertama kali harus dilakukan oleh orang yang baru hijrah, baru melalui jalan-jalan kebaikan, hendaknya dia belajar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melewati satu jalan, dia menuntut ilmu di jalan tersebut, dimudahkan jalan yang menuju surga. Ya Allah. Ini anak-anak, adik-adik yang muda-muda ya, yang masih masa-masa kuliah. Dia mendambakan satu universitas terkemuka yang sangat terkenal. Dia pengen masuk situ. Terus dia subhanallah, ini misalnya ya, dia masuk lift di satu hotel, ternyata di satu lift tersebut sama rektor universitas yang dia dambakan pengen masuk situ. Ngobrol-ngobrol, si rektornya takjub sama dia. Rektornya bilang apa? "Kamu daftar, saya mudahkan kamu masuk sana." Kita bakal senang ngobrolnya. Kita bakal senang, kita pulang ke rumah, kita cerita sama ibu kita cerita sama orang tua kita cerita sama saudara-saudara kita semuanya. Aku ketemu rektor yang mau dipermudah masuk universitas. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Mengatakan dimudahkan jalan yang menuju surga. Dan para ulama mengatakan apa? Yang mendapatkan keutamaan ini bukan orang yang sudah mendapatkan ilmu yang dalam, sudah menjadi ulama, bukan. Walaupun orang yang baru-baru meniti perjalanannya menuntut ilmu, mendapatkan keutamaan ini. Gimana gak gembira kita di atas jalan kebaikan ini? Banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang tadi kita sebutkan dan doa yang di awal tadi kita sebutkan, doa yang Rasulullah pegang dada anak muda, Allahumma, ada yang apa? Allahumma ghfir dzambah. Ada 3 kalimat ya. Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Allahumma ghfir dzambah
wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Kalau dia pengen doa buat diri dia sendiri, dia bilang Allahumma ighfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampuni dosaku, bersihkan hatiku, dan jaga kehormatan. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan kita untuk berada di atas jalan ketaatan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anak-anak muda yang mendapat keunggulan, naungan di hari kiamat, naungan Allah Subhanahu wa taala itu anak muda yang tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ketika mendengarkan kebaikan bersegera mengamalkan kebaikan tersebut. Sebelum ana akhiri kajian kita ini, ada sedikit parfum untuk yang bisa jawab pertanyaan. Nggak banyak sih, parfumnya cuma 2. Tadinya pengen kasih semuanya kalau ada. Subhanallah, ada ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang telah kita sampaikan sangat sayang dan menaruh perhatian yang besar kepada para pemuda. Sampai-sampai beliau pernah mendoakan anak muda dipegang dadanya terus didoakan. Apa doanya? Siapa yang bisa? Lihat nyontek tulisannya, nggak apa-apa. Wahassin, Masya Allah, barakallah, hassin farjah, barakallah fiik. Tafadhal. Siapa namanya? Siapa namanya? Masya Allah. Allahumma barik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih berkah ilmu yang bermanfaat. Dikasih manfaat buat keluarga, buat umat semuanya. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Yang selanjutnya, tadi cerita kita yang kita punya 3 cerita ya. Satu, yang pertama kisah orang yang wafat setelah dia mendapat kebaikan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kisah anak muda yang meminum khamr di zaman Umar bin Khattab. Yang ketiga, kisahnya siapa? Khalid bin Walid Abu Sulaiman radhiyallahu taala anhu, barakallahu fiik. Sudah keduluan sama temannya. Insyaallah lain waktu. Barakallahu fiik. Tafadhal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang dikasih istiqamah sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dikasih istiqamahan sama Allah Subhanahu wa taala, karena keistiqamahan mahal harganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.